Assalamualaikum Bray, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita akan jalan-jalan ke kebun binatang. Bukan hanya untuk berwisata dan main-main, kita akan ngobrol, reportase kecil-kecilan bagaimana pengelolaan kebun binatang di masa pandemi. Tentu saja pandemi memberikan dampak begitu banyak pada banyak pihak, dan kita sekarang akan melihat, karena di sini tentu saja bukan hanya masalah karyawan yang harus dibiayai, tetapi juga hewan-hewan yang harus diberi makan. Ayo kita jalan-jalan. Baik Barai, sekarang saya sudah bertemu dengan Pak Aan. Beliau adalah Humas Komunikasi, Humas ya, betul, ya, Humas Kebun Binatang di Bandung dan Humas juga Kebun Binatang seluruh Indonesia. Ya, Perhimpunan Kebun Binatang. Perhimpunan Kebun Binatang Indonesia. Nah, sekarang kita akan berbincang sama beliau karena memang ada masalah-masalah yang tentu saja menjangkiti kita semua, yaitu tentang pendanaan atau biaya operasional untuk semua hal termasuk perusahaan dan sebagainya di Indonesia di masa pandemi. Tetapi sekarang ini kita bisa lihat kebun binatang. Pak, ini pertanyaan yang simpel aja. Betul. Berapa biaya pengeluaran per bulan atau per hari lah untuk kebun binatang Bandung? Itu termasuk pakan, gaji, dan operasional ya? Iya, iya. Kita hampir 800 juta kan? Per bulan? Per bulan. 800 juta? Ya. Aduh, hampir 1 miliar ya? Hampir 1 miliar, betul. Sebagian besar untuk alokasinya? Sebagian besar untuk pakan satwa. Karena kan pakan satwa itu seperti gajah ini kan dia makannya itu 15% berat tubuhnya. Kalau ini hampir 4 ton, ya, berarti minimal dia makan tuh 200 kilo rumput gajah, belum pakan tambahannya tebu, pisang, yang lain, dan jagung, terus wortel. Waduh. Lumayan kan? Ada hewan-hewan yang makanannya khas yang susah didapatkan di tempat umum gitu? Ada, ular. Oh. Nah, ini juga menarik. Yang namanya kobra, yang namanya ada inisial king cobra, king koros, itu mereka pasti makannya ular. Ular misalnya king cobra pasti makannya ular juga kan. Itu yang kita beli juga dari pengepul ular. Ada yang langganannya? Ada suppliernya itu. Ada supplier ular-ular kecil-kecil untuk dipakan oleh ular lain. Biaya terbesar adalah untuk pakan, tapi totalnya 800. Ya. Nah, sisanya untuk karyawan, ada ya? Untuk gaji, untuk maintenance, terus untuk bayar listrik, terus yang lain-lain tuh semua Kang. Oh iya, listrik. Iya. Oh, ini swasta. Iya, ini swasta. Jadi ini tuh swasta. Jadi kalau swasta kita harus banyak yang dibayar, Kang. Ya, kayak begitu. Terus ya dengan ongkos 800 juta sebulan itu, kalau hari di luar pandemi bisa tercukupi? Kalau di luar pandemi itu bukannya sombong, Kang ya. Itu ya kita bisa tutup itu karena pengunjung kita di luar pandemi itu hari Minggu aja 4.000 sampai 6.000. 4.000 sampai 6.000 hari Minggu ya. Hari Minggu doang, hari Minggu aja. Di luar weekday atau dan Sabtu. Jadi kita bisa mendapatkan angka yang lumayan untuk menutupi operasional dan gaji. Oh ya, berarti lumayan kalau begitu ya. Ini contoh aja. Pada saat tahun baru kita hilang pengunjungnya itu 90%. Jadi yang datang itu pas pandemi kemarin ya, ini. Yang kemarin tahun baru 1 Januari 2001 itu yang datang cuma 10% ketimbang 1 Januari 2020. Itu cuma 10%, 90%-nya hilang. Dan itu ketika sebelum akhirnya ditutup sama pemerintah kan ya. Kan ini nah di sini juga sempat ditutup kan berapa bulan itu ya? 3 bulan lebih Kang, 100 hari lebih. 100 hari lebih ya kita tutup. Itu pada bulan Maret sampai Juni. Maret sampai Juni. Ya. Maret, April, Mei, Juni. Ya. Oh. Kita tutup 100 hari lebih, itu ya kita berjibaku. Karyawan gaji dipangkas, kita juga ngatur pakannya harus efisien, bagaimana. Jadi kita pakannya dipangkas. Pakannya tidak dipangkas, kita harus kreatif Kang. Jadi waktu itu sempat misalnya karnivor, harimau kayak gitu, kita bikin puasa Daud. Puasa Daud itu sehari makan, sehari libur. Sehari makan, sehari libur kayak begitu. Oh, boleh ya itu ya? Ya kalau nggak begitu nanti mereka akan lebih parah lagi. Kita karena kalau kita jor-joran memberikan full seperti hari-hari biasa, kita tuh mereka 3 hari makan, sehari libur. 3 hari makan, sehari libur.
satu ekor harimau Sumatera membutuhkan 8 kilo daging per hari. 8 kilo daging per hari, biasanya daging sapi, ayam. Sapi dulu komposisinya daging sapi 50%, daging ayam 50%. Waktu pandemi kita ubah 30% daging sapi, sisanya daging ayam. Dan itu masih dipotong sehari makan, sehari enggak? Ya, waktu itu sempat kita lakukan itu. Tapi setelah banyak sumbangan, itu kita kembalikan lagi ke normal. Pas pandemi ada sumbangan? Alhamdulillah banyak, Kang, dari warga, dari mana-mana tuh banyak sumbangan. Yang hanya memberikan pepaya, jagung, wortel, sampai daging dan juga dana. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, syukur. Jadi pas masa pandemi ya sulit bagaimanapun ya. Tapi ada sumbangan, ada dari masyarakat. Betul. Ada pengurangan karyawan? Ada pengurangan karyawan. Karyawan kita di rumah sebelum pandemi kita itu 120. Pada saat pandemi tinggal menyisa sekitar 65. Itu yang kita pakai. 65? Iya, 65. Ya, sisanya kita rumahkan karena sudah tidak bisa masuk akal lagi kita terus mengoperasionalkan kebun binatang ini dengan kos yang besar sedangkan mau masukkan nol. Jadi itu kan lama-lama bangkrut akhirnya. Ya. Ayo Pak sambil jalan. Ayo kita tonton. Pak, hari ini punten ya. Ya. Hewannya dapatnya dari mana ini? Ini kebun binatang ini berdiri itu tahun 33, Kang. Itu ada patungnya. Itu ada patungnya. Nah, ya tahun 1933. 33. Sarwajeng Persibnya. Persib. Angkatan tahun 33, betul. Wow, jangan-jangan dari ini. Ini, nah si binatang-binatangnya itu dapat dari mana? Sumbangan kan itu ada onta-onta gitu ya. Itu dapatnya dari mana? Kalau onta itu kita pasti dapat dari ini, Kang, dari kebun binatang lain. Misalnya kebun binatang lain? Iya, kan kita tukar-tukaran. Jadi dari kebun binatang lain, misalnya dari Taman Safari tukaran ke kita atau gimana, itu tukar. Kan selalu begitu, kan. Oh, jadi nah kalau tukar-tukaran ini awal mula si penukarnya dari mana? Ya tinggal Akang kebun binatang, aku kebun binatang. Akang butuh apa, saya butuh apa, tinggal sweet. Nah, misalkan saya butuh gajah. Ya. Kang punya gajah. Ya. Nah, Akang gajahnya dari mana itu? Oh, itu kalau yang awal sih pasti dapat dari alam, Kang. Oh. Nah, itu yang sulit itu yang awal. Misalnya zaman dulu mah masih gampang, Kang. Masih tidak sesulit sekarang. Sekarang untuk mendapatkan gajah ini tuh harus dapat tanda tangan bahasa menteri. Itu memang agak repot. Ya, karena sekarang banyak aktivis lingkungan yang mungkin betul. Protes ini kenapa gajah liar dikandangin gitu mungkin ya. Betul, ya. Nah, tapi kan kita misalnya orang lain pengen gajah, tinggal nyari kebun binatang yang punya banyak gajah. Yang banyak gajah siapa? Taman Safari misalnya apa? Tinggal ngobrol, kita butuh gajah. Oke, dapat gajah kayak gitu. Oke, tinggal barternya apa nih? Barternya mau singa, mau harimau, biasanya yang sepadan. Yang head to headnya yang bukan berat badan ya, secara harga. Hari gajah seharganya dengan apa kalau dibarterkan dengan hewan? Wah, bisa dengan tapir, tapi tapir juga langkanya seperti apa kayak gitu. Jadi langka dengan langka atau apa? Tingkat kesulitan untuk mendapatkannya. Ya. Punten bisa. Termasuk kemarin ada wacana bahwa ini dipuncit saja, dipotong saja rusa-rusa ini. Betul. Ini gimana? Ya itu memang ada wacana, jadi kalau kita tutup waktu itu kan pasti tidak ada pendapatan kan. Ya. Kalau tidak ada sumbangan, kemudian dana kas atau tabungan sudah menipis, ya udah tinggal dihitung. Oke, si rusa-rusa tinggal identifikasi yang tua yang sudah tidak produktif, dipotong kasihkan ke endemik kita, misalnya macan tutul Jawa, harimau Sumatera kayak gitu. Kenapa harus jadi jadi ini terburuknya lah ya, situasi terburuknya. Skenario terburuknya adalah kalau pandemi ini tidak bisa teratasi, kemudian pengunjung tetap tidak bisa masuk, maka hewan-hewan herbivora yang ada di sini akan diseleksi mana yang paling layak untuk disembelih, diberikan kepada karnivor. Tapi karnivor yang dimaksud harus lokal kita, lokal endemik. Iya, lokal endemik kita. Jadi yang karnivora yang paling utama tuh harimau, singa, yang kayak gitu. Ya, betul. Tapi kalau yang tadi harus disembelih itu
dagingnya diserahkannya kepada harimau, Ya, bukan singa. dia kemudian bisa singa, Kang. Tapi dalam posisi tertentu kita harus menyelamatkan endemik kita dulu. Karena Karena kan kita di Indonesia. Endemik kita dulu sama, karena kan singa itu kan di alamnya masih banyak, kan. Oh iya. Di iya, Afrikanya masih sangat banyak. Iya betul. Kalau kita menyelamatkan yang orang dulu, satwa kita juga repot. Ya, secara hati nurani merah putihnya kemana itu masalahnya. Ya berarti ada nilai-nilai konservasi prioritas ya. Ada prioritas, karena itu sudah diputuskan dalam rapat. Ya jadi Baraya, kalau kebun binatang ini tetap sepi atau tidak ada biaya pemasukan sama sekali dan sebagainya, maka yang pertama dikorbanin adalah hewan-hewan herbivora untuk diberikan kepada hewan-hewan karnivora khusus endemi Indonesia. Ya, betul. Nah, tetapi kalaupun itu ternyata tidak memadai, seandainya pandeminya terus berkelanjutan, kemudian herbivoranya udah habis, maka yang dikorbankan berikutnya adalah karnivora besar dari luar, di antaranya singa. Gitu ya? Ya, minimal dia terpaksa apa boleh buat gitu itu ya? Minimal ditidurkan, Kang, istilahnya itu. Ditidurkan itu gimana? Dibikin tidur selamanya. Oh, karena kan kalau tidak dia akan membebani keuangan. Kalau tidak ada sumbangan ya tinggal pilih. Oh, ada nggak misalkan ya sebuah skema kalau seandainya semuanya tidak bisa teratasi, hewannya aja dikencarin lagi ke alam liar gitu? Ya sih, Kang, banyak juga yang di medsos bilang udah aja dilepas liarkan. Untuk lepas liarkan, kebayang si harimau sudah terbiasa dikasih makan, kemudian dia di luar lewat babi, dia bingung ini babi diapain. Tidak bisa berburu ya? Mereka sudah lahir di sini, besar di sini. Iya, karena tuker-tukeran tadi itu ya. Tadi, ya itu akan menjadi kita sama aja dengan membunuh mereka. Pelan-pelan. Dibalikin ke hutan mati. Kita konservasi membunuh mereka, tapi bukan di sini, berarti di alam. Ya Pak, jadi ini kan yang tadi itulah sebenarnya kebun binatang juga kontroversial dalam artian sekarang banyak sekali aktivis lingkungan hidup yang pengen supaya si hewan itu dikencarin aja, diliarin aja di alam. Tapi kan kita juga mungkin butuh konservasi alam dan sebagainya gitu ya, butuh edukasi buat masyarakat tentang binatang dan lain-lain. Nah, ini kan berarti harus disesuaikan dengan habitatnya kan si kandang ini. Betul. Kita coba lihat, ini kan kandangnya sudah free ranging, istilahnya itu sudah tidak ada lagi pagar, jadi mereka udah bebas main di tengah. Terus ini juga yang di atas kan itu udah bebas bergelantungan. Itu di sebelah sana kan ada siamang, jadi ini juga sebenarnya sudah ada, artinya udah animal welfare kan. Animal welfare itu kesejahteraan satwa. Sudah kita berusaha mendekati kondisi dengan alamnya lah kayak gitu. Jadi ada hewan-hewan yang dicampur ya. Oh iya, ini tapir. Ya, tapir. Di atas binturong, di sana siamang ya. Nggak berantem karena kan mereka di atas terus ada yang di bawah. Beda area kekuasaan lah kayak begitu. Kalau disatukan mungkin mereka akan gelut ya, tapi akan terpisah sendiri. Ini udah kita pisah jalurnya. Mereka kalau malam pulang ke kandang masing-masing tidur. Yang siamang juga pulang ke kandangnya. Pulang tuh dipulangkan atau masuk sendiri? Biasa itu kan ada tekniknya. Kalau sore mereka udah tahu bahwa akan ada disiapin pakan di dalam kandang tidurnya. Jadi mereka balik terus dikunci gitu tuh. Ya. Terus ini saya tadi lihat Pak, ada merak jalan-jalan di luar. Ya, memang kita kasih beberapa ekor, ada 11 ekor. Kita lepas liarkan atau di seantero kebun binatang. Jadi mereka bisa berkeliaran di seantero kebun binatang. Untuk hewan-hewan tertentu. Ya, merak kita lepas liarkan di kebun binatang ini. Mereka bisa kemana-mana. Tapi hanya di kebun binatang. Kita ke area singa. Ayo. Nah, kalau hewan-hewan herbivora seperti ini, mereka dikeluarin juga kadang-kadang atau enggak? Ini herbivora seperti ini keluar. Maksudnya keluarnya di kandang. Nggak akan dilepasin. Kalau dilepasin repot kan? Bahaya kita. Iya. Wah, bagus ini ya sekarang. Nah, ini sekarang kita masuk ke zona Afrika. Zona Afrika. Jadi di zona Afrika ini, Kang, si satwa-satwanya seperti di sini tuh
Udah kita campur. Itu diadu, Pak. Oh, itu beda spesies itu? Beda spesies. Di sini tuh ada wildebeest, ada waterbuck, ada jerapah, ada burung unta, ada zebra. Ini burung unta di sini, tapi disatukan dalam satu kandang yang sama. Ya, dalam satu kawasan ini itu mereka kita bebasin biar nggak bisa kemana-mana. Jadi mereka bisa merumput di sini, di sana kayak gitu. Jadi nggak lagi dipagar di tempat sempit. Jadi yang kira-kira lebih luas, lebih lega. Nah ini kan soal jerapah, saya dulu Pak dapat kabar jerapah di kebun binatang Bandung mati. Iya betul. Gara-gara pakannya ya, dikasih makan plastik. Iya betul. Ini gimana ini pertanggungjawabannya jerapah dikasih makan plastik? Jadi dulu kan kita punya jerapah, aku lupa tahun berapa, itu sekitar belasan tahun lalu atau 9 tahun yang lalu. Jerapah kita itu mati setelah di offset, dibedah perutnya itu ada sekitar 15 kilo plastik. Tuh, karena kan jerapah tuh jinak Kang. Ketika ada orang atau seperti ini juga udah terlatih. Sekarang kita kontrol. Jadi yang mati itu dikasih makan plastiknya sama pengunjung. Oleh pengunjung. Jadi pengunjung mah ngasih misalnya bekas rujak apa gitu dijilat-jilat ya dimakan. Kan jerapah tidak mengerti itu plastik. Ada rasanya dimakan sama dia. Lagian kan warga kita ya maaf buang sampah mah di mana aja gitu ya. Betul. Di sini banyak yang dagang yang apa buang ke kandang. Iya. Si jerapah mikir wah ini enak dimakan. Aduh. Okay. Dan nggak tercerna. Iya. Mati. Jadi numpuk mati pas kita bedah biopsi kita lihat ada banyak plastik di perutnya. Ya mati. Iya. Sekarang kan pengunjung surut. Iya. Ini cara promosinya atau untuk mengembalikan kembali pengunjung biar mereka tidak berpuasa Daud lagi gimana ini? Salah satunya dengan datangnya Akang sini kita itu salah satunya Kak. Iya. Tapi memang kita juga tidak bisa mempromosikan diri terlalu vulgar. Kalau ini juga tinggi kita kan dibatasi pengunjung. Oh iya. Jadi tidak bisa seperti dulu. Jadi kita dibatasi 30% atau 50% dari kapasitas. Ini dengan kondisi dicampur aduk kayak gini si hewan-hewan ya. Kemudian si orang ya dekat dan ini juga kandang singa. Iya, betul. Ini kalau ada orang rada gila misalkan loncat ke sini gini. Ini keamanannya gimana aturannya ini? Ada peraturan? Ini kita udah lihat Kang, ini tuh udah dari 20 Desember tahun lalu. Tidak pernah kejadian apa-apa, alhamdulillah. Karena terus terang saja ini memang ada sedikit teknik untuk membuat mereka tidak mau ke sini. Jadi mereka tidak akan pernah ke sini kecuali mereka memang benar-benar nekat ya. Tapi ada nggak sih kecelakaan atau insiden apa gitu yang melibatkan binatang dengan pengunjung atau dengan yang ngurus di sini, misalkan yang ngurus dicakar harimau gitu? Kalau yang ngurus dicakar harimau dulu ada karena keteledoran kan. Yang kita kan punya SOP. Iya. Tapi setelah ada kejadian biasanya kita evaluasi. Itu ada. Parah itu kok ininya. Oh, dulu iya parah. Karena kelupaan nutup kayak yang di Semarang apa di mana? Dia kan lupa nutup kunci. Nah, itu teledor kan. Makanya tipar untuk karnivor itu nggak boleh pelupa, harus tertib. Kalau lupa bahaya emang. Karnivor pelupa iya. Tapi ya maaf ya. Selamat dalam arti masih hidup. Masih tetap hidup. Cuman dulu parah berapa jahitan, berapa puluh jahitan. Tapi setelah itu kita SOP-nya dan kipernya juga mengaku ya dia juga lupa. Saya lupa ini lupa. Nah itu. Makanya kalau kita pemilihan kiper, kita sangat wanti-wanti kamu ditempatin di area yang memang berbahaya. Kamu harus jangan pelupa, jangan ngelamun gitu itu. Ya baik Pak. Hatur nuhun pisan, terima kasih karena sudah memberikan banyak informasi. Saya sebenarnya masih mau nguriling-nguriling, lihat, boleh, termasuk juga wawancara boleh ya dengan staf-staf anak buah Bapak semua di sini. Bukan anak buah, rekan kerja. Oh, rekan kerja, siap. Dan saya juga mau ngobrol sama hewan-hewan di sini. Boleh. Sugan bisa bahasanya. Amin. Terima kasih Pak, semoga maju ininya. Amin. Nah berarti sekarang kita pindah lagi orangnya. Tadi adalah Menteri Luar Negeri Kebun Binatang Bandung. Sekarang ini Menteri Dalam Negerinya, kurator yang ngurusin soal kandang,
soal perkawinan antar hewan dan sebagainya. Namanya adalah Pak Panji Ahmad. Yuk kita ngobrol. Ayo Pak, boleh masuk? Silakan, silakan. Nah, Pak Panji, ya kita langsung aja ngobrol. Ini tugas Bapak di sini apa nih? Yang tadi itu, yang penjelasan lebih detailnya. Nah, penjelasan lebih detailnya adalah saya di sini untuk memastikan satwa-satwanya, pertama, dia bebas dari rasa lapar sama rasa haus. Oke. Bebas dari rasa tidak nyaman. Bebas dari stres. Ya. Bebas dari sakit. Wah. Iya, dan dia juga harus bebas dari mengekspresikan perilaku alaminya. Oh iya, Misalnya ada burung, harus terbang dong. Iya. Ya, kalau misalnya ada beruang madu, dia karena alaminya dia bisa menggali, kita harus menyediakan sarana dia untuk menggali. Kalau macan harus gigit. Macan harus kalau macan harus asah kuku. Oh iya iya iya. Nah, dia asah kukunya, kalau kukunya nggak diasah nanti nggak tajam, bisa jadi kurang percaya diri. Nah, berarti ini adalah urusan Bapak itu adalah urusan soal makan, psikologi hewan, habitat, kawin-kawin dan lain-lain. Betul nah, sekali. Soal pakan ya. Kemarin kan kita kesulitan katanya di sini 100 hari tidak dapat pengunjung sama sekali karena ditutup sama pemerintah. Betul sekali, betul. Nah, ini gimana ngatasin pakannya untuk hewan di sini? Oke, jadi karena kita memang secara utamanya pengunjungnya tiketnya pemasukan dari tiket dari pengunjung, sehingga ketika 3 bulan itu kita memang sama sekali tidak mendapatkan pemasukan. Jadi dapatnya pada bulan pertama kita masih belum open donasi, tapi bulan kedua kita mulai open donasi, dan walaupun dengan sedikit perasaan ragu-ragu karena kondisinya semua orang juga sedang kena pandemi, tapi alhamdulillah ada aja yang mau kasih. Jadi ada yang perorangan, ada yang lembaga, bahkan ada juga yang kayak datang ke sini mau kasih pisang 2 sisir, ya kami terima gitu. Lumayan ya. Iya. Dan sampai saat ini juga ada beberapa lembaga yang bisa yang di sini seperti Zootipis. Itu perkumpulan orang-orang antusias dengan kebun binatang, Zootipis. Oh ada ya? Ada itu juga. Ya? Kemudian ada dari rumah zakat. Oh, itu juga rumah zakat masuk ke sini ya? Masuk ke sini juga. Terus Ya. ada yang satu lagi dari Jogja Group. Jauh-jauh, Jogja Group. Enggak, ini yang di Riau Junction. Oh, yang di Riau Junction. Ya. Jadi mereka mendonasikan sayur, buah yang karena mereka ada durasi penjualan. Karena ketika sudah lewat, mereka akan kasih ke sini. Masih bagus. Oh, jadi yang di toko-toko yang apa itu kan? Itu bisa. Nah ini kan tadi ya syukur alhamdulillah masih ada donasi dari pihak yang lain. Berarti si hewan-hewan ini gak dalam tanda kutip ya, gak ngalamin kelaparan ya? Enggak ngalamin karena sekali satwa itu kembali lagi tugas saya harus bebas dari rasa lapar sama rasa haus. Jadi itu memang ketika kita memelihara sudah menjadi tanggung jawab. Jadi tidak boleh sampai dia kekurangan makan seperti itu. Cuman variasi makanan dirubah mungkin pas masa pandemi. Ada beberapa item-item yang mahal kita rubah dengan yang lebih murah. Namun kita juga memperhatikan dari segi nutrisi. Seperti itu. Kalau secara nutrisinya mirip, itu kita akan substitusi seperti itu. Dan kita membuat substitusi ini secara berkelanjutan karena memang di alaminya mereka makannya bervariasi. Ya. Misalnya kalau kakak dia tidak serta-merta makan kacang terus, tidak bisa. Jadi kita harus mau mix. Jadi dia kadang makan sayur, makan buah, makan kacang, jadi harus bervariasi. Di alam liar mereka tahu ini. Iya. Mereka memiliki insting secara instinktif ketika mereka misalnya ketika dalam masuk ke masa reproduksi. Nah, yang betina itu biasanya akan mencari makanan-makanan yang berprotein tinggi karena dan kalsiumnya tinggi, karena mereka si betina ini akan membuat telur yang membutuhkan protein tinggi dan juga ada cangkangnya yang membutuhkan kalsium.
Tapi itu naluriah ya? Itu naluriah. Jadi si hewannya kan nggak tahu ini kalsium. Nggak tahu, ya. Jadi dia akan secara naluriah akan mencari makanan-makanan yang memiliki nutrisi tertentu. Di kandang juga diperlakukan dengan cara seperti itu, kurang lebih makanannya. Ya, kita berikan mereka pilihan-pilihan. Kalau mereka lagi di sini juga kita memberikan makanan-makanan yang ada kalsiumnya juga. Jadi kalau misalnya mereka merasakan ada kebutuhan akan kalsium, mereka akan ambil seperti itu. Nah, tadi maaf ya Pak ya. Ya. Tadi kan Bapak bilang kerjaan Bapak di sini tuh bukan hanya soal pakan, tapi juga soal psikologi. Iya. Biar nggak stres, biar nggak apa. Ini bagaimanapun kan hewan tuh dikandangin Pak. Betul. Pasti dalam tanda kutip ya, stres gitu. Gimana itu mengatasi masalah itu? Nah, oke. Jadi kita seperti ini. Stres itu tidak bisa kita hilangkan. Kita tidak bisa hilangkan, dan sebetulnya stres itu memang salah satu bagian dari kehidupan satwa. Misalnya ada rusa. Rusa itu satu jantan bisa mengawini beberapa betina. Namun kalau misalnya rusanya cuma satu, tidak ada jantannya yang lain, tidak ada saingannya, tidak ada bertempurnya, akhirnya adrenalinnya tidak terpacu. Yang mempengaruhi dari kualitas dari semen atau kualitas dari spermanya. Jadi dalam tanda kutip rusa jantan tuh harus berantem, harus ada lawan untuk berkompetisi dalam tahap tertentu ya. Nah, jadi kita membutuhkan stres tersebut. Dan ketika di sini misalkan rusa jantannya hanya satu, berarti itu juga tidak baik. Jadi kita harus ada saingannya. Dan memang secara alamiahnya mereka juga mengalami stres itu. Nah, stres yang mereka tidak alami di kebun binatang atau di kandang ini adalah stres terhadap predator. Mereka tidak mengalami stres itu. Iya. Jadi bahkan kalau dibilang di alam pun mereka merasa stres. Waduh, jangan-jangan nanti saya mau dimangsa oleh harimau. Iya, betul. Mereka selalu waspada ya. Mereka selalu waspada. Nah, jadi itu yang membuat si satwa-satwa ini ya secara hidup dan bertahan hidup sampai saat ini. Oke Pak, hatur nuhun pisan. Siap, sama-sama. Karena sudah ini, saya mau jalan-jalan keliling lagi. Oke, silakan. Terima kasih Pak. Iya. Baik Baraya, sekian saja jalan-jalannya. Semoga ini berfaedah, semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menyimak. Ayo kita jalan-jalan lagi, kita keluar dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.